600 tersebut kalau tidak salah hanya 100 yang masuk dalam kategori desa mandiri. Ini tentunya sesuatu yang tepat sekali mengajak para pengusaha khususnya sawit untuk bagaimana peduli, bagaimana ikut berpartisipasi dalam rangka mengangkat desa-desa yang masih belum mandiri. Karena kita ketahui bahwa desa mandiri ada beberapa kategori dalam artian aspek-aspek penilaian yang di dalamnya tentunya kalau desa mandiri itu atau kalau satu desa itu sudah ke fase desa mandiri, tentunya itu sangat menguntungkan bagi semua pihak, bukan hanya masyarakatnya itu sendiri, tapi bagi pengusaha sawit umpamanya. Bagaimana masyarakat desanya pada desa mandiri tentunya mereka lebih memperhatikan masalah lingkungan. Mereka lebih tahu tentang permasalahan sosial. Mereka lebih tinggi masalah perekonomiannya. Oleh karena itu sangat-sangat bersyukur dan kita sangat berapresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah melibatkan unsur-unsur di luar pemerintahan untuk sama-sama peduli terhadap peningkatan status desa yang berada di lingkungan khususnya pada perkebunan sawit. Hal ini tentunya sejalan dengan apa juga yang telah dilakukan oleh jajaran kepolisian bersama-sama dengan TNI tentunya, bahwa kami selalu mengajak peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas. Tidak mungkin Polri sendiri berbicara atau menegakkan Kamtibmas, tapi tentunya kami dari jajaran kepolisian bagaimana mengajak masyarakat secara aktif untuk mewujudkan Kamtibmas di lingkungannya. Makanya ada beberapa program dari kami, diantaranya adalah Kampung Tangguh. Kampung Tangguh tentunya juga sama, bagaimana masyarakat itu bisa bertahan secara ekonomi, tahan dari permasalahan-permasalahan sosial, tidak mudah terprovokasi. Kalau mereka ada permasalahan hukum, bagaimana mereka menyelesaikannya dengan hukum, bukan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak sejalan dengan perundang-undangan. Nah, ini tentunya selaras dengan apa yang sedang dikejar oleh jajaran pemerintahan, khususnya Kalimantan Barat, bagaimana mewujudkan indeks desa mandiri, dan saat ini kita hadir bersama-sama untuk mengikuti penandatanganan kesepakatan bersama antara pihak-pihak swasta bagaimana mewujudkan IDM di Kalimantan Barat ini. Terima kasih sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikut kita simak bersama sambutan Pangdam 12 Tanjung Pura, Bapak Mayor Jenderal TNI Nur Rahmat, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat, rekan-rekan Forkopimda, hadir nih Pak Wakapolda, mewakili Wakajati. Yang saya hormati Ketua DPR, Sekda, yang hadir di pendopo, peneliti Provinsi Kalbar, ada rekan-rekan dari Bupati, pejabat instansi vertikal, dari perusahaan yang hadir, dan tentunya para peserta Zoom meeting atau Vicon yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, di mana kesehatan sekarang ini sangat penting, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, pengabdian kita kepada masyarakat di Kalimantan Barat.
sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa ternyata perkembangan jumlah desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat sangat signifikan. Jadi 385 desa mandiri, saya kira itu suatu upaya yang sangat keras ya. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh ya, bupati, wali kota, kepala desa ya, dan semua yang telah bisa mewujudkan ya program-program dari Bapak Gubernur kita ya. Sehingga tentunya ini menjadi satu kebanggaan ya bagi masyarakat Kalbar bahwa indeks desa mandiri kita adalah yang tertinggi ya secara nasional. Ini tentunya menjadi kebanggaan kita semua. Selanjutnya sejalan dengan kegiatan ya, ke depan, beberapa waktu yang lalu memang sudah ada rencana untuk bagaimana bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Ya, ini juga tentunya sangat bagus ya. Artinya saya dulu pernah menjabat di Kodam 6 Mula Warman, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan. Di sana dulu ada era zaman kayu, ya. Ada era zaman minyak, ya. Ada era zaman batu bara, era zaman sawit. Tapi yang kita lihat masyarakatnya gitu-gitu aja, ya. Nggak ada perubahan yang signifikan. Paling yang berkembang hanya di kota Balikpapan, kota Samarinda. Ya. Itu yang apa? Jadi nggak begitu signifikan rasanya. Nah, sekarang ini dengan adanya program desa mandiri, dengan adanya indeks-indeks dari aspek sosial, ya, aspek ekonomi dan aspek lingkungan, ini tentunya sangat bagus ya di Kalimantan Barat ini. Sehingga tadi sangatlah tepat ya, dan juga kita mengapresiasi kepada seluruh perusahaan sawit yang ada. Nah, ini mungkin salah satu bentuk ya, salah satu bentuk pengabdian dari para perusahaan untuk membantu para bupati, wali kota ya, dan tentunya yang paling penting bagaimana mengembangkan ya, masyarakat desa sehingga mereka nanti menjadi masyarakat yang berswasembada. Saya kira ini konsep ini yang bagus apabila nanti akan diteruskan, sehingga tadi alangkah ya niscayanya di mana di situ ada suatu perusahaan yang besar, sementara itu ada desa sangat tertinggal. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang itu sudah tidak ada, sudah ada tinggal desa tertinggal. Nah, sehingga pencapaian indeks mandiri nanti mungkin dari perusahaan-perusahaan ini nyasarnya itu tadi, ya, satu sisi akan menaikkan desa tertinggal menjadi maju mungkin. Yang maju jadi berkembang jadi mandiri. Ini mungkin sangat bagus dan strategis sekali ya, sehingga ke depan ya, orang-orang desa di Kalimantan Barat ini sudah melebihi kemampuannya dibandingkan dengan orang desa di provinsi lain. Ini tentunya harapan kita seperti itu. Sejalan dengan itu, maka kami dari Kodam 2 Tanjung Pura juga berkomitmen untuk selalu mendukung seluruh kebijakan-kebijakan dari Provinsi Kalimantan Barat, ya, termasuk dari kabupaten atau kota, untuk bagaimana kita bisa mewujudkan ya, kesejahteraan masyarakat. Ya, sejalan dengan program Presiden kita, ya, kita harus selalu meningkatkan produktivitas dan aman dari COVID. Ini juga saya kira sangatlah tepat. Ya, melalui Desa Mandiri, kami punya program Langit Biru ya, di Desa Mandiri di Bumi Katulistiwa. Ini salah satu juga upaya bagaimana kita membentuk satu peradaban baru bahwa ya desa-desa di Kalimantan Barat itu sangat peduli sama ekologi, peduli sangat lingkungannya. Ya, yang itu saya kira diajarkan oleh semua suku, baik itu suku Dayak, suku Melayu, ya, suku-suku yang lain. Itu tetua-tetua kita ya dulu sangat menghormati lingkungan. Nah, ini mungkin kita kembalikan lagi. Sehingga tadi dari aspek ekonomi memang minimal desa-desa itu sudah tidak perlu lagi dia berpikir ke hutan, tidak perlu lagi dia membuka ladang. Dengan ada potensi-potensi yang di desa, nah, di bawah pembinaan dari perusahaan-perusahaan ini, saya lihat sudah banyak ya, perusahaan membina masyarakat. Ini bisa juga tadi mewujudkan dari aspek ekonomi. Sehingga kami juga tentunya berharap dengan adanya sentuhan seperti itu, kami di aspek ketahanan nasional
minimal ini juga akan terbantu, ya. Karena suatu masyarakat desa apabila dia ekonominya sudah mapan, ya, hubungan sosial kemasyarakatan sudah baik, dan dia juga sudah paham akan ekologi lingkungan, nah ini tentunya ketahanan di desa itu juga akan semakin baik. Kemudian sekarang juga ada perubahan paradigma, ya, di mana sekarang ini di Eropa sana, di Amerika, orang berbisnis bukan lagi mendirikan pabrik, tapi berbisnis bagaimana dia ikut, ya, ikut mendulang karbon. Bagaimana dia ikut menciptakan, menghasilkan karbon-karbon yang sebanyak-banyaknya. Nah, produksi karbon terbanyak itu di mana? Ya di Katulistiwa. Sehingga tadi mungkin para perusahaan-perusahaan ini, alangkah bagusnya juga apabila sektor-sektor perkebunannya itu, ya, termasuk mungkin dari bupati atau wali kota yang masih memiliki hutan-hutan lindung itu kan bisa didaftarkan, bisa dikerjasamakan, dan itu lumayan besar dananya, triliunan itu. Nah, kalau dana itu dapat dari perusahaan-perusahaan dari luar negeri, kemudian kita menjaga hutan kita, ya, sehingga karbon itu tinggi sekali, ya, itu dapat dana, ya, dapat dana finansial. Nah, kalau dana itu yang sedemikian besar dikelola dengan baik, kemudian diberikan kepada masyarakat desa, wah, luar biasa. Saya kira ini akan mempercepat juga proses pengembangan masyarakat desa kita. Karena kita berada di Katulistiwa, ya, sekali lagi kita harus syukuri kita ini hidup di Katulistiwa, sehingga banyak negara-negara mengincar kita, ya. Di Kalimantan Selatan sudah beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan seperti itu. Bayangkan 2 triliun dia mengelola hutan hanya kurang lebih 3.300, ya, atau 100 sampai 300.000 hektar. Dan itu kan hutan-hutan lindung yang dari dikuasai, hanya itu didaftarkan, dikelola dengan baik, nah, itu juga bisa menghasilkan PAD juga. Itulah ke depan, ya. Ya, jadi saya kira itu untuk sambutan saya. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini, saya yakin ini bisa menambah maju untuk masyarakat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikut kita simak bersama sambutan Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji SHM dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir di sini Ketua DPRD Pangdam 12 Tanjung Pura yang mewakili Pengadilan Tinggi, wakili Pak Kajati, Pak Wakapolda dan Pak Sekda, Bapak Ibu Bupati se-Kalimantan Barat atau yang mewakili, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak Ibu hadirin hadirat, para undangan yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya pada seluruh yang hadir di kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita fokus pada pembangunan desa? Saya melihat desa ini harus jadi perhatian karena banyak hal yang harus kita penuhi dari elemen-elemen atau variabel-variabel dalam tata kehidupan di desa. Kita ambil contoh misalnya, ketika yang lalu kita masih punya 424 desa yang tidak terlistrik, tidak berlistrik. Sekarang tinggal 323. Dan tahun ini insya Allah ada 76 desa yang akan masuk listrik. Yang paling banyak itu di Sintang. Sintang itu ada 18 desa. Sintang 18 desa, kemudian Bengkayang, ya salah saya 15 desa. Kemudian Sanggau
Landak ada 4-5 desa, Sekadau, kemudian Kuburaya 2. Ya. Dan insya Allah dengan adanya 76 ini desa yang belum berlistriki tinggal kurang lebih 240. Kalau tahun depan kita bisa dapat lagi sekitar 100-an, ya, maka desa yang tidak berlistrik itu perkiraan saya sampai 2024 itu nanti, ya, mudah-mudahan di bawah 150. Yang ini pun karena mereka desa ini tidak bisa dimasuki listrik konvensional karena tiangnya tidak mungkin dipasang karena dipisah oleh sungai, bukit dan sebagainya. Itu dari sisi listrik. Nah, kenapa lagi desa harus kita perhatikan betul? Ya, saya punya program dari dulu awalnya begini. Desa-desa yang sudah jadi desa mandiri harusnya diberi insentif. Nah, saya sudah bilang sama Bapeda, Ibu Yuslinda juga koordinasi sama Bapeda. Rekan-rekan DPRD kan punya daerah konstituen masing-masing, punya dapil masing-masing. Nah, di dapil masing-masing itu yang sudah punya desa mandiri, minimal ada 1-2 program di situ, ya. 1-2 program di desa mandiri itu, ya, sebagai insentif, ya. Nah, untuk tahun 2022 saya minta dipakai data 215 desa mandiri. Masing-masing kalau diberi program 2 gitu. Kenapa? Kalau tidak dijadikan program provinsi, ya, kalau tidak jadi program provinsi, nah rekan-rekan DPRD provinsi nanti susah untuk mengarahkan pokir mereka. Karena harus dengan program provinsi. Pokir pilihan 2, program provinsi atau bantuan keuangan pada daerah tingkat 2. Hanya itu aja yang ke depan akan diterapkan. Karena Permendagri 90 tidak membolehkan kita membiayai yang bukan menjadi urusan provinsi. Nah, solusinya hanya itu. Itu karena desa mandiri. Nah, sebetulnya desa menjadi desa mandiri, desa maju dan sebagainya itu adalah buah kerja dari Pak Bupati, Ibu Bupati. Kita provinsi nyemangati aja. Ya, bagaimanapun desa menjadi tanggung jawab bupati dan bupati. Nah, kita menyemangati dan alhamdulillah tahun ini kita sudah tidak ada desa sangat tertinggal. Tidak mustahil 2 tahun ke depan tidak ada lagi desa tertinggal. Target saya 2 tahun ke depan itu tidak ada desa tertinggal. Nah, itulah perlunya sinergi antara semuanya. Salah satu yaitu perusahaan perkebunan yang ada di desa itu. Kalau kita berharap dari dana APBD, ya, tidak mungkin. Tidak mungkin, apalagi kondisi pandemi sekarang ini. Tahun lalu DAU kita dipotong 370 miliar. Nah, tahun ini 177. Ya. Nah, jadi saya harap perusahaan perkebunan ini bisa berkontribusi besar. Tidak hanya itu. Tidak hanya untuk cepat menjadikan status desa menjadi desa mandiri, tapi juga yang paling penting nanti ya masalah infrastruktur. Contoh misalnya jalan di satu daerah, misal Ketapang, itu ada satu ruas 80 kilo, tanah semua. Nah, gimana cara kita supaya itu bisa efektif? Nah, saya maunya 5 kilo itu dibangun bagus, 5 kilo biarkan tanah, 5 kilo bagus, 5 kilo tanah. Nah, yang masih status tanah itu nanti ya kita kompromi lagi dengan perusahaan perkebunan yang ada di situ. Silakan pelihara yang 5 kilo itu sambil pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan itu. Tapi kita buat nyaman,
setiap 5 kilo. Ya. Nah, yang belum diaspal itu, yang masih tanah itu, ya itu tugas dari perkebunan untuk menjaganya, karena dia juga yang pakai itu. Jadi kalau ada sinergi yang baik antara pengusaha atau perusahaan yang berusaha di Kalimantan Barat, maka akan ada percepatan dalam kesejahteraan masyarakat kita. Jadi saya harap perusahaan perkebunan, pertambangan bisa berperan besar dalam ini. Karena kesejahteraan satu daerah membuat investasi atau kegiatan berusaha Bapak Ibu ya lebih nyaman dan lebih aman. Karena ketika masyarakat di desa itu sudah sejahtera, ya minimal ya yang miskin juga sudah hampir nggak ada. Saya rasa tidak akan ada gangguan-gangguan apapun ya di situ. Kemudian kaitan juga dengan program Kementerian LHK masalah lahan, ya saya berharap Pak Bupati, Ibu Bupati, ya kalau misalnya ada lahan-lahan ya hutan tanaman industri yang sudah berpuluh-puluh tahun nggak juga ditanam-tanam, ya ajukan jadi perubahan statusnya jadi hutan kemasyarakatan atau hutan sosial. Nah, nanti kita teliti dulu di situ cocok ditanam apa, ya. Setelah itu kita buatkan program. Saya minta Bapeda itu mengakomodirnya, perkebunan juga mengakomodir itu. Jangan masyarakat sudah diberikan hutan untuk kemasyarakatan dan sosial, tapi kita tinggal begitu aja, akhirnya lahan itu juga tidak produktif. Kemudian saya berharap ke depan kita bisa menghasilkan lebih dari 425 desa mandiri, ya. Nah, masalahnya saya sudah sampaikan kenapa semangat untuk menjadi desa mandiri itu tidak begitu besar dari kepala desa. Karena ketika jadi desa mandiri, ya dana desanya berkurang kata 100 juta. Nah, itulah yang harus kita tutupi dengan program sebelum ya usulan yang saya sampaikan kepada kementerian supaya tidak ada pemotongan itu efektif berjalan. Jadi Bu Yuslinda dan Bapeda harus segera menyusun program itu, kemudian bicarakan dengan DPRD. Kalau bisa satu desa 2 program lebih bagus. Kalau boleh bisa lebih dari 2 itu jauh lebih bagus lagi. Bagi saya ya sebanyak mungkin APBD itu dibelanjakan untuk pembangunan di desa. Ya. Saya yakin kita bisa untuk melahirkan 500 desa mandiri karena kita dibantu oleh jajaran Forkompimda, ya, Pak Pangdam, Pak Kapolda, ya, Pak Kejati, dan jajaran pengadilan tinggi juga ada programnya nanti Pak, ya. Samping kita bersinergi dengan DPRD. Kemudian terakhir kaitan dengan COVID, saya berharap kita perhatikan betul. Karena saya lihat hasil lab satu-satu Pak, ya. 2 bulan yang lalu saya tidak temukan hasil lab yang CT-nya 10. Saya nggak temukan. Tapi 2 hari, 3 hari yang lalu mulai ada CT 10, 11, 12, 13. Sebelumnya nggak pernah. Dan itu Pak Ontot Entikong. Tapi saya apresiasi Pak Bupati begitu saya sampaikan langsung yang bersangkutan dijemput. Jadi kalau sudah CT-nya 10, 11, 12 ini yang pertama kali ada di Kalbar. Nah, pasti viral load-nya itu ya sudah ratusan juta, artinya virusnya sudah ratusan juta dan bisa sembuh karena ada
kasus di Poltekkes 52 orang dengan viral load yang tinggi-tinggi ratusan juta semua, tapi bisa sembuh. Ya, alhamdulillah sembuh semua, asal mereka diisolasi di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, tidak dengan tempat isolasi mandiri, karena tidak mungkin mereka bisa disiplin di rumahnya. Taruhlah kalau dari 100 itu yang bisa disiplin betul, 20 itu aja udah syukur. Ya. Nah, tadi disampaikan Pak Pangdam, dengan adanya desa mandiri, saya rasa ya PPKM sampai ke RT, ke desa nggak ada masalah sebetulnya. Ya, karena infrastruktur segala hal sudah baik. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Bupati, Bu Bupati. Ya. Insya Allah kami akan selalu bersinergi untuk percepatan pembangunan di kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Sampaikan program-program yang mungkin bisa kita bicarakan dengan DPRD, atau program-program yang mungkin harus disinergikan dengan kementerian. Saya rasa itu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikut kita simak bersama sambutan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Kaban Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal Kemendes Republik Indonesia, Bapak Dr. Suprapedi M.Eng. Apakah izin sudah bergabung? Izin, selamat pagi Bapak. Iya, suaranya boleh diaktifkan Bapak? Sudah aktif ini. Iya, kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak dan Ibu Bupati di Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ibu Forkompinda, pimpinan dan anggota Dewan yang hadir, juga para pimpinan OPD atau yang mewakili juga para kepala desa. Pertama kami mohon izin Bapak Menteri yang sedianya akan hadir langsung mengikuti secara Zoom, tapi tiba-tiba ada tugas yang nggak bisa ditinggalkan sehingga diminta kami mewakili untuk bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara penandatanganan hari ini, khususnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, untuk bisa menciptakan 425 desa mandiri, dan beberapa constraint kalau ingin mandiri jangan-jangan anggarannya dikeluarkan. Nah, ini juga nanti akan kita bahas sedikit nanti untuk bisa didiskusikan. Izinkan kami untuk share PowerPoint terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Kami kalau dikaitkan dengan topik memandirikan desa, ada beberapa hal strategi yang ingin kami sampaikan berdasarkan hasil riset di Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Khususnya nanti bagaimana peran CSR perusahaan dalam mendukung perkembangan status desa. Dan yang kedua nanti best practice yang selama ini kita jalankan, meskipun tidak di Kalimantan Barat, ternyata CSR juga bisa mendukung perkembangan desa, khususnya BUMDes yang ada di desa itu ketika programnya ke arah transformasi ekonomi. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa indeks desa membangun yang saat ini dijadikan referensi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
untuk membuat atau mengarah atau menjadikan programnya menjadi desa maju, berkembang, bahkan mandiri, yang dalam hal ini tadi disampaikan 420. Nah, IDM saya kira semua sudah tahu, ada ketahanan sosial, ekonomi, juga ekologi berbasis daripada teori Sustainable Development Theory ini telah disusun beberapa indeks ya, dan cara menghitungnya bagaimana indeks desa membangun ini. Sehingga nanti dikategorikan dari desa sangat tertinggal hingga desa mandiri. Nah, kami kalau kita melihat beberapa data sebelumnya bahwa saat ini secara nasional indeks desa mandiri rata-ratanya ada di sekitar 0,5 ke atas begitu. Nah, ini juga akan kita geser. Nah, kalau nanti Kalimantan Barat akan berkontribusi untuk menaikkan nilai DM, saya kira angka ini juga akan bergeser. Nah, kita harapkan Kalimantan Barat nanti akan memberikan kontribusi yang besar dengan cara menaikkan status desanya. Nah, ini adalah salah satu strategi yang sudah kami lakukan untuk mengentaskan suatu desa dari tertinggal, sangat tertinggal menjadi berkembang, juga menjadikan berkembang dan maju menjadi mandiri. Nah, kita punya inovasi dengan teknologi clustering, gap indikator analisis, dan neural network. Ini kita perlu sampaikan supaya desa-desa itu langsung bisa mengidentifikasikan bahwa kalau saya mandiri, apa yang harus saya bangun, kegiatan kami, misalnya kegiatannya di desa menggunakan dana desa, itu ke arah kegiatan macam apa programnya. Kalau ada CSR dari perusahaan, CSR-nya diarahkannya ke arah mana, begitu. Sehingga nanti spesifik, tepat sasaran. Nah, ini kami juga menggunakan indikator-indikator yang ada di DM yang akan diintervensi. Indikator yang mana dari sekian banyak ini dan prioritinya. Saya kira tempo hari kami perhatikan juga dari surat Pak Gubernur bahwa ada beberapa identifikasi indikator-indikator yang strategis untuk mengentaskan. Nah, ini kita berikan salah satu cara untuk bisa membuat program tepat sasaran dengan menggunakan indikator-indikator ini yang saat ini jumlah desa 961. Ini desa yang lama sekarang sudah berkembang. Nah, teorinya yaitu dengan teori K-mean clustering, kita cluster desa-desa yang nanti di level tertinggal mana, sangat tertinggal mana, sehingga intervensinya apa dengan teknik seperti ini. Jadi kita nanti bisa mengumpulkan desa-desa yang terscatter di Kalimantan Barat ini bisa kita kelompok-kelompokkan dengan teknik seperti ini. Nanti kita bisa mengelompokkan dengan artificial intelligence dengan cara seperti ini, sehingga nanti kita bisa tahu oh mana yang desa tertinggal, sangat tertinggal, oh mana yang desa berkembang, mana yang desa maju menuju mandiri, nanti bisa kita klaster seperti ini. Intervensi di daerah sini dengan di daerah sini itu akan berbeda dan bisa kita identifikasikan langsung dan bisa kita simulasi. Ini kami sangat terbuka, misalnya nanti Pemprov Kalimantan Barat kita bisa ke sana atau datang ke sini untuk mendiskusikan terkait dengan hal ini. Sehingga nanti kita bisa memprediksi dengan data mining, machine learning ya untuk knowledge extraction ini kita bisa menstrategikan dari sini untuk bisa mandiri. Cluster yang jadi mandiri itu dengan menggunakan neural network. Jadi kalau yang biru-biru ini adalah indikator-indikator yang ada di desa, ini adalah hidden layer. Nanti ingin apakah kalau yang titik ini adalah mandiri, ya kita arahkan di sini untuk bisa mandiri. Nah, itu dengan teknik dengan menggunakan rapid miner sehingga klaster-klaster itu bisa kita arahkan dari yang sangat tertinggal menuju berkembang ataukah berkembang menjadi mandiri. Tahapannya macam apa? Ini bisa kita rancang sehingga suatu desa nanti bisa memastikan, oh saya 2 tahun lagi bisa mandiri, oh saya 3 tahun lagi bisa mandiri. Bahkan kalau desa yang sudah maju atau berkembang itu bahkan bisa setengah tahun bisa kalau tahu apa yang harus diintervensi. Nah, ini kami membuat suatu model begitu. Nanti kalau kita sudah tahu sebelumnya mungkin Kalimantan Barat bisa kita buatkan bagaimana intervensi untuk setiap desa. Ini yang kami gunakan adalah untuk desa-desa yang ada di Riau
ya. Di Riau ini kita coba, begitu kita clustering, kita temukan desa-desa yang klaster 1. Klaster 1 ini ada yang tertinggi, kemudian 2 yang lebih rendah gitu. Kalau kita identikan bisa mandiri maju. Tapi sebetulnya ini bukan mandiri maju, tapi hanya untuk mengklaster bahwa yang 5 itu termasuk yang paling bawah, bagaimana naik bisa ke atas. Gitu. Nah ini yang kita coba dengan teknik tadi, kita bisa mengklaster semacam ini. Bahkan kalau kita tunjuk salah satu desa ya yang dia posisinya tertinggal di antara yang klaster 4 ini, Bidari Tandung Jatuh, Kecamatan Manda, Kabupaten Indragiri Hilir ini, bagaimana dia bisa menjadi mandiri? Ini strateginya kayak apa? Dengan artificial intelligence, dengan neural network, kita bisa menetapkan bahwa di provinsi ini kalau mandiri itu indikator 1, 2 sampai 50 nanti itu bisa kita cari yang namanya centroid-nya. Jadi rata-rata yang mandiri itu indikatornya bisa diketahui begitu. Sehingga nanti kalau kita ingin mandiri dari yang sangat tertinggal itu bisa langsung lompat ke atas dengan mentargetkan indikator itu. Nah ini kita berikan contoh. Kalau di sini itu adalah desanya itu indikatornya, ini adalah target yang biru, kita cari gap-nya. Ya, kita cari gap dengan gap analisis seperti ini, nanti kita bisa mengklaster desa ini ya untuk bisa naik dari ketertinggalannya itu langsung bisa kita hitung gapnya ya, dari yang paling tinggi misalnya ini fasilitas buang air besar, listrik, akses ke sekolahan atau sumber air, ini bisa kita klaster. Tapi dari sekian banyak ini dengan urutan yang paling parah ke yang lebih bagus ini, urutannya yang mana nih supaya kita bisa melakukan intervensi untuk memandirikan. Jadi kalau perusahaan nanti CSR-nya akan masuk ke desa ini misalnya, itu harus diberikan dalam bentuk apa, kegiatannya apa supaya dia bisa mandiri. Nah ini menjadi bisa tepat sasaran dan efektif efisien. Nah dengan cara dibuat artificial intelligence semacam ini programnya, kita bisa memastikan ya bahwa kalau ini ada 50 indikator, ini adalah indikator-indikator, kemudian ini ada targetnya. Kalau kita bilang yang paling kiri ada sangat tertinggal, menjadi maju, apa saja yang harus diintervensi di antara 1 sampai 50 ini. Begitu. Dan ini kita punya model simulasi neural network yang sangat presisi karena punya akurasi lebih dari 96%. Dan ini sudah kita uji cobakan bahwa dengan cara seperti ini kita bisa melakukan uji coba langsung, bahkan desa itu bisa disimulasi apa dulu yang harus dibangun sehingga bisa berkembang. Nah ini sebagai contoh yang di Riau tadi itu, kalau yang dibangun hanya I4, ketersediaan sekolah, listrik, status desanya dia masih tetap desa tertinggal. Nah berikutnya kalau yang diakses itu ditambahin, ada angkutan umum, ada ojek, begitu, dia berubah berkembang. Tapi kalau ditambahin lagi ada sumber air minum, sumber air mandi, cuci, fasilitas buang air besar, maka desa ini ya, bisa menjadi desa mandiri. Kalau dalam 2 tahun ini kita intervensi, bahkan setahun secara masif, saya kira perusahaan-perusahaan itu, dana desa itu langsung bisa efektif. Desa ini diproyeksikan menjadi desa mandiri dengan cepat karena kita sudah tahu indikator-indikator mana yang akan kita intervensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah membuat untuk di Papua Barat begitu ya. Nah, nanti menyusul kalau nanti Dinas PMD berkolaborasi, kita buatkan bagaimana untuk wilayah Kalimantan Barat untuk bisa dibuat intervensinya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana perusahaan, bagaimana CSR perusahaan bisa mendukung perkembangan status desa dengan cara mengintervensi BUMDes-nya, ya, dengan membuat program-program yang disasar adalah ke arah BUMDes. Kalau itu adalah perekonomian, ya. Seperti kita ketahui, pendekatan pembangunan ekonomi lokal saat ini sumber daya sudah sangat terbatas. Kita pakai Neo Indigenous Rural Development dengan menggunakan sumber daya yang ada di desa. Kita harapkan desa ini nanti bisa
meningkat statusnya melalui ekonomi ini. Ini adalah contoh, ya kami mapping, nanti bisa di mapping di mana posisi perusahaan itu, di mana posisi dari desa itu, perusahaan mana akan mengintervensi, akan membantu programnya desa mana, itu nanti dengan bantuan dinas PMD bisa diarahkan supaya efektif gitu. Dan rata-rata karena CSR itu adalah related kepada desa di sekitarnya, makanya itu akan bisa lebih mudah dan cepat. Ini kita ambil case contoh di Bogor, dan kita ketahui dengan cara melihat indikator-indikator itu kita bisa mengarahkan itu program-programnya apa. Misalnya kalau dalam hal ini BUMDesnya itu apakah kita ke arah sarana air bersih mengarahkannya, apakah ke arah perdagangan, apakah ke arah pariwisata, apakah ke jasa keuangan, begitu, maupun penyewaan dan lain-lain. Nah, semacam ini nanti kita bisa langsung mengintervensi kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Nah, nanti kita petakan ya di setiap kabupaten CSR-nya perusahaan ini ke desa yang mana, begitu ya, sesuai dengan bidang kerja perusahaannya juga akan makin bagus sehingga program-programnya juga semakin efektif, efisien, dan bisa ditingkatkan kualitasnya karena sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditangani oleh perusahaan ini. Namun demikian, faktor-faktor penghambat dan pendukungnya juga ada. Yang menghambat misalnya minimnya dukungan stakeholder dunia usaha. Ya, nah ini kalau kita turun, gitu, ya nanti berarti hambatan ini bisa diselesaikan. Kurangnya permodalan, kalau ini kita bilang BUMDes, ini nanti kita petakan. Jadi perlu apa di setiap desa itu? Kalau dia menggunakan BUMDesnya sebagai sarana untuk mengangkat kesejahteraan masyarakatnya, berarti BUMDesnya kita petakan. Ya, apakah SDM-nya, kapasitas, kompetensi, kualitas, dan jumlah SDM, begitu ya. Nah ini sangat mungkin dilakukan karena ada pendukung-pendukungnya, yaitu kolaborasi dan kemitraan, begitu ya, kerjasama. Ini tadi ya CSR. Dan dari hasil riset kami di sini bisa ditunjukkan ya bahwa CSR ini sangat berperan signifikan dalam mendukung perkembangan BUMDes. Ya, kalau itu nanti ke BUMDes bisa atau langsung ke desanya menggunakan dibantu. Ini adalah contoh-contoh ya, dan apa aja yang harus dilakukan gitu kan ya. Nah, belajar dari kolaborasi CSR perusahaan dan BUMDes yang ada di Bogor itu contoh-contoh kalau ke arah BUMDes gimana dukungan permodalan, pelatihan, sinergitas ya yang baik dengan pihak perusahaan. Terus kebijakan untuk mendorong ya penyaluran CSR perusahaan. Kami berterima kasih pada Pak Gubernur telah menandatangani MOU, nanti dilanjutkan dengan perjanjian kerja bersama bagaimana perusahaan itu ya bisa masuk ke desa-desa ya melalui instrumen yang ada. Nah, kebijakan ini saya kira bisa menjadikan role model Kalimantan Barat untuk provinsi-provinsi yang lain. Karena kami mengikuti Kalimantan Barat sejak tahun 2016-17 itu sudah mulai belajar IDM dan cara mengintervensi, dan hasilnya sangat signifikan. Dan didukung dengan kebijakan Pak Gubernur ini, saya kira perkembangannya menjadi desa mandiri itu sangat signifikan. Saya kira ini nanti ya kalau kita perhatikan rekapitulasi CSR perusahaan untuk BUMDes ya di Kalimantan Barat sebagai upaya akselerasi status IDM ya, apakah itu menjadi desa sejahtera ya, IDM-nya naik gitu kan, dari sawit ini ada beberapa yang nilai IDM kalau untuk tahun 2020 itu Kalimantan Barat itu sudah naik signifikan jadi 0,6575 ya. Ini status IDM provinsinya sudah berkembang. Nah, ini gimana kita menaikkan dari agregat Kalimantan Barat dari 0,6575 ini menjadi 0,75 katakan. Nah, ini sehingga nanti menjadi maju bahkan provinsi yang mandiri. Ini
menjadi target sasaran penting, dan kita tahu bagaimana bisa menaikkan Kalimantan Barat agregatnya bisa naik melebihi dari Bali, katakan semacam itu nanti kita bisa mengintervensi dari setiap kabupaten maupun desa-desanya dengan melihat indikator-indikator yang ada di IDM. Saya kira kebijakan Pak Gubernur yang dibuat ini bagaimana menggerakkan sektor swasta, khususnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Barat dalam mendukung peningkatan status desanya, status IDM desanya. Saya kira ini juga langkah sangat strategis yang masih jarang diikuti oleh provinsi-provinsi yang lain. Kami percaya bahwa kebijakan ini akan sangat cepat, apalagi ada strategi untuk percepatan dalam rangka untuk memenuhi sasaran kenaikan status dari masing-masing desa seperti yang kami jelaskan. Ke depan kami sangat welcome kepada Dinas PMD yang selama ini sudah istiqomah, kami pantau terus, berikan apresiasi kepada Dinas PMD Kalimantan Barat yang telah mengguidance pembangunan desanya dengan menggunakan indikator-indikator IDM, ya, sehingga nanti akan bisa menaikkan statusnya, apalagi nanti kalau data-data SDGs desa itu nanti bila sudah cukup baik, bahkan kita bisa mengintervensi, bahkan misalnya tentang kemiskinan langsung secara individual, karena kita tahu siapa yang miskin, by address di desa itu bisa kita ketahui, sehingga nanti kemiskinan dengan secara cepat ya bisa kita turunkan. Best practice kemarin kita bersama Pak Menteri ke suatu kabupaten, dengan strategi itu ya dalam 1 tahun ternyata bisa menurunkan kemiskinannya 3% di kawasan kabupaten itu. Saya kira ini presentasi kami mewakili Gus Menteri, mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi di dalam melakukan pencapaian untuk desa-desa menjadi lebih mandiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak usul Pak. Yeah. Kalau satu desa sudah berstatus desa mandiri, dana desanya jangan dikurangi Pak. Karena sekarang ini ketika desa tertinggal, desa sangat tertinggal, kemudian berkembang dan maju jadi desa mandiri, maka dana desanya berkurang. Nah, ini yang membuat mereka tidak semangat untuk mempersiapkan desanya jadi desa status mandiri, Pak. Kalau perlu ditambah, Pak, yang sudah jadi desa mandiri ditambah. Nah, saya yakin ini akan ada percepatan. Tapi kalau dikurangi, nah ini yang susah kita, Pak. Terima kasih, Pak. Halo, apa bisa langsung dijawab dari Pak Gubernur? Kami respon ya. Pak Gub, alhamdulillah ini dari Pak Gubernur. Dari pertanyaan dari Pak Gubernur tadi, kemarin kita diskusi dengan Gus Menteri, sekarang sedang dibuatkan formula untuk mendorong desa-desa itu menjadi mandiri. Bahkan akan ditambah khususnya halo, udah di-mute lagi ya? Di-unmute ya, udah ya. Jadi Pak Gubernur, nanti desa-desa yang mandiri ini nanti akan diberikan pos untuk operasional desa. Dalam hal ini untuk aparatur desanya, termasuk kepala desanya di sini. Jadi untuk desa-desa yang mencapai mandiri, desa mandiri statusnya, nanti akan diberikan dana operasional yang seperti itu yang kita diskusikan dengan Gus Menteri. Kemarin juga sudah disampaikan di pertemuan dengan Pak Bupati, sehingga nanti bisa punya semangat untuk menjadi desa mandiri.
Ada provinsi juga memberikan reward juga kepada desa yang mencapai kemandiriannya akan diberikan reward. Nah, ini jadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur memang betul. Ketika itu dilakukan itu 2 kali lipat. Bahkan Pemprov itu menganggarkan sekian banyak begitu, karena menarik rewardnya itu langsung naik 2 kali lipat dari target. Jadi strategi ini yang kita jadikan best practice, tapi dalam bentuk nanti adalah dana operasional untuk desa itu. Sehingga nanti diharapkan aparatur pemerintah desa, termasuk di sini adalah Pak Kepala Desa itu nanti mendapatkan dana operasional. Makanya di sini kita harapkan kemandirian ini menjadi bisa lebih cepat dan menjadi motivasi bagi desa untuk merubah statusnya menjadi mandiri dengan cara melakukan pembangunan yang pas begitu ya, indikator-indikatornya seperti yang kami jelaskan tadi. Gitu Pak. Ya, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suprapedi M. Eng dari Kementerian Desa Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan naskah kesepakatan bersama antara Gubernur Kalimantan Barat dengan grup perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Kepada nama perusahaan yang kami panggil, kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. PT Pasifik Agro Sentosa, Sampurna Agro Group, PT Arya Hijau Alam Lestari, Oso Group, Guna Jaya Karya Gemilang. Berkenan untuk penandatangan pertama adalah Gubernur Kalimantan Barat selaku pihak pertama. Ya, nanti setelah penandatanganan selesai akan dilanjutkan dengan penyerahan laporan perkembangan percepatan pembinaan desa menuju desa mandiri, yaitu dari PT Pasifik Agro Sentosa kepada Gubernur Kalimantan Barat. Ya, saat ini kita saksikan bersama penyerahan laporan perkembangan program pembinaan desa menuju desa mandiri dari PT Pasifik Agro Sentosa kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat. Dan setelah penyerahan laporan, berkenan izin untuk Iya, berkenan nanti setelah acara selesai, berkenan berfoto bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai dokumentasi kita pada hari ini. Ya, juru kamera, juru foto, awak media maupun peliput, kami persilakan mengabadikan suasana. Izin mohon untuk tetap jaga jarak. Ya, selanjutnya kami mengundang jajaran Porkorpinda, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat berkenan bergabung. Iya, kami persilakan Pangdam 12 Tanjung Pura, Wakapolda, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kajati, Kapengti atau pejabat yang mewakili pada hari ini. Ya, baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka izin yang belakang boleh berdiri Bapak Ibu audiens peserta tamu undangan pada pagi hari ini.